Avenue. Avenue. Shalom.
Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Apa kabar semuanya? Kok kayak kurang semangat ya? Jadi gini, kalau misalnya aku tanya apa kabar hari ini, kalian jawabnya harus luar biasa. Yes, yes, yes. Gitu ya. Kita cek rame-rame kali ya. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ih, belum semangat. Bentar Kak, ada yang baru datang. ada yang baru Kita tungguin kali ya. Sekali lagi ya, kalau kita tanya apa kabar hari ini, jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, jadi puji Tuhan kita bisa terkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dan menjamah kita di fellowship kita hari ini ya. Nah, ibadah kita hari ini tuh akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erlina Christina STH dari GMII. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nats atau ayat pembimbing kita di hari ini diambil dari Roma 2 ayat 15 yang berkata, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Mari sivitas sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 405, Kaulah ya Tuhan Surya hidupku. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, sehingga saat ini kami boleh terkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan memulaikan Maranatha Fellowship hari ini Tuhan, kiranya Tuhan tuntut sertai, Tuhan berkati mulai dari WL, singers, pemusik, multimedia, dan semua yang terlibat ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya semua bisa terjadi dengan seturut dengan kehendak-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan lewat lagu Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Kita masuk dalam pelayanan firman, dipersilakan kepada Ibu Pendeta Erlina Kristina STH. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami anak-anak-Mu dari dari Maranatha Fellowship boleh ada di tempat ini. Kami akan bersekutu bersama-sama dan kami sungguh rindu Tuhan melawat kami. Saat ini secara khusus kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan melayani kami semua sehingga kami sungguh menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Berbicaralah untuk kami ya Bapa, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oh, bisa ini saja kayaknya cukup. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian. Puji Tuhan karena Tuhan berikan kita kesempatan pada hari ini untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari teks yang sudah diberikan, Roma 12 ayat 12, Roma 2 ayat 12 sampai 16. Roma pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-16. Saya mengajak untuk kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini karena tidak begitu panjang, jadi kita bisa membacanya bersama-sama. Roma 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Kita mulai bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi dirinya.
Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, terima kasih saudara sekalian. Hari ini tema kita adalah suara hati. Ya, next. Kita melihat sedikit latar belakang dari penulisan, dari teks yang kita baca dan juga dari surat Roma. Nah, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 58 Masehi ketika berada di Korintus. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana manusia dapat selamat dan menjalani hidup yang benar. Jadi surat Roma ini memang doktrin ya, berisi doktrin tentang keselamatan. Dalam Roma 2 ayat 12 sampai 12 yang kita baca tadi dan menjadi dasar renungan kita hari ini, Rasul Paulus mengungkapkan tentang hukuman yang dipakai oleh Tuhan dalam hidup manusia sampai pada hari penghakiman. Jadi hari ini kita akan melihat tentang hukum apa yang akan Tuhan pakai pada hari penghakiman, dan hukum itulah yang mendasari hidup kita sekarang. Yang pertama kita akan lihat dari beberapa ayat firman Tuhan ini. Bagian pertama kita akan lihat hukum yang menghakimi. Ya, ada dua hal di sana kita akan lihat ya dalam hal hukum yang menghakimi. Hukum di ayat 12 itu tentang hukum dan kesalahan. Apa kata firman Tuhan tentang hukum dan kesalahan ya yang menjadi dasar penghakiman Tuhan nantinya. Ayat ini menjelaskan bagaimana mereka yang melanggar hukum Tuhan akan dihukum, baik yang di bawah hukum Taurat maupun yang tidak. Nah, jadi di ayat ini Paulus menjelaskan bahwa semua orang yang melanggar hukum Tuhan, bagi mereka yang memiliki hukum Tuhan atau firman Tuhan selama hidupnya, dia akan dihukum. Kenapa? Karena mereka sudah punya hukum itu yang mereka bisa pelajari, mereka bisa ketahui selama hidupnya. Tapi juga yang tidak di bawah hukum Taurat, artinya ada orang-orang yang tidak sempat dengar hukum Taurat atau firman Tuhan. Misalnya generasi-generasi yang sudah meninggal, Injil belum masuk misalnya di Indonesia ya. Injil masuk tahun sekian, sebelumnya kan sudah ada gitu ya. Generasi-generasi di atas belum sempat dengar Injil. Nah, tetapi Tuhan punya hukum yang Tuhan pakai untuk mengadili mereka. Nah, bagi yang melanggar itu tetap akan dihakimi dan diberikan hukuman. Jadi intinya di sini adalah tidak ada orang yang melanggar hukum yang akan luput dari hukuman. Nah, ini bagian yang kita lihat. Di bagian ini juga kita lihat di ayat ke-13 dikatakan tentang peran hukum dalam keselamatan. Menguraikan bahwa bukan hanya mendengar hukum, tetapi melakukan hukum itulah yang menjadikan seseorang benar di hadapan Tuhan. Nah, di ayat 13 ini Paulus menegaskan bahwa bukan orang yang tahu hukum Tuhan, bukan orang yang tahu firman Tuhan saja cukup dia akan selamat. Tidak, tetapi yang melakukannya. Nah, tadi itu saya pagi sempat nonton di Metro TV acara Media Indonesia. Jadi ada sedikit dialog tentang Paus Fransiskus yang datang. Nah, narasumbernya bilang begini, sebetulnya banyak inspirasi yang kita bisa terima, ya, kesederhanaan dan sebagainya dari Paus. Lalu yang memandu ini, hostnya katakan, iya ada 3 hal yang menjadi sumpah dari seorang Paus. Salah satunya adalah kemiskinan. Nah, yang pentingnya adalah dia menghidupi betul-betul sehingga dia datang ke Indonesia nampak juga gitu ya kesederhanaannya. Dia memegang itu untuk hidupnya. Dia naik pesawat, bukan pesawat pribadi, dia naik mobil yang bisa dijangkau oleh rakyat gitu ya. Padahal dia pemimpin tertinggi gitu ya di negaranya dan juga di umat Katolik. Nah, lalu dikatakan begini, permasalahannya kalau di Indonesia atau mungkin di beberapa tempat banyak hukum, banyak sumpah yang telah diucapkan ketika dilantik, tetapi tidak dihidupi, sehingga yang tadinya janji begini, pelaksanaannya berbeda dari orang yang sudah mengucapkan sumpah ini. Nah, yang dilihat dari Paus ini adalah dia menghidupi apa yang dia ucapkan.
Nah, begitu juga Tuhan akan menghakimi, itu bukan cuma orang yang tahu dan bisa mengucapkan ya, di pengetahuannya dia tahu tentang hukum Tuhan, tidak cukup dengan itu, tetapi yang menjalankan, yang melakukan, itu yang akan dibenarkan pada waktu berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Ya. Nah, jadi ini dua hal yang kita lihat ketika Paulus menyampaikan tentang bagaimana hukum Tuhan yang akan berlaku pada hari Tuhan yang sudah ditentukan dari kehidupan kita yang dijalani dari sekarang ini. Lanjut. Nah, jadi nanti tidak ada yang melanggar hukum akan luput dari hukuman pada hari Tuhan. Ya. Bagaimana caranya supaya bisa luput ini? Harus melakukan firman Tuhan. Nah, kita yang ada di sini, kita sudah hidup di kota besar, kita sudah dapat kesempatan, Alkitabnya sudah bermacam-macam. Ada Alkiped ya, bukan cuma Alkitab doang ya. Alkiped ada macam-macam bentuk Alkitabnya, kita punya, firman itu kita punya. Ya, nah jadi tidak bisa beralasan tidak tahu pada waktu menghadap Tuhan nanti. Semua yang dibenarkan itu kalau yang melakukan. Ya, pendeta sekalipun. Ya, doktor teologi sekalipun. Kalau tidak melakukan tidak akan dibenarkan pada hari Tuhan. Ya, nah ini kita lihat dua poin ini di dalam bagian tentang hukum yang menghakimi. Lanjut. Bagian berikutnya adalah kita lihat tentang kesaksian suara hati. Nah, ini yang menjadi inti renungan kita hari ini. Lanjut. Kita mau lihat yang pertama tentang arti suara hati. Dalam perjanjian baru istilah suara hati muncul sebanyak 30 kali dalam berbagai bentuk. Artinya Alkitab cukup banyak berbicara tentang suara hati. Suara hati atau hati nurani dalam bahasa Yunani yaitu sunaidesis, memiliki arti harafiah persepsi bersama atau co-perception. Ini adalah persepsi seseorang bersama dirinya sendiri. Suara hati adalah sebuah kesadaran atau awareness akan menghimbau kita untuk mempercayai yang benar dan menahan kita dari perbuatan yang kita percayai jahat. Jadi hati nurani itu dia mengarahkan kita untuk percaya pada yang benar dan menahan kita untuk tidak melakukan yang jahat. Suara hati adalah salah satu bagian penting dalam diri manusia. Setiap manusia dianugerahi Tuhan suara hati. Suara hati adalah media Tuhan dalam mewahyukan dirinya. Jadi semua orang punya suara hati. Bukan berarti yang Tuhan pakai suara hati untuk menjadi dasar menghakimi nanti hanya orang-orang yang tidak sempat dengar Injil. Bukan. Tapi semua itu dikasih suara hati. Tinggal nanti kalau yang tidak sempat dengar Injil, mereka akan dipakai suara hatinya menjadi hukum yang Tuhan pakai untuk mengadili mereka. Tetapi kita yang sempat dengar firman Tuhan, kita punya suara hati. Maka kita bisa isi hati kita dengan firman Tuhan sehingga suara hati kita selalu menyuarakan kebenaran. Ya, jadi suara hati ini ada pada setiap orang Tuhan anugerahkan. Suara hati yang telah dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan akan membuat seseorang semakin mengenal Tuhan dengan benar dan membuat semakin peka akan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, jadi suara hati kita punya firman Tuhan, kita isi dengan firman Tuhan, itu menolong kita untuk semakin mengenal Allah, semakin mengerti rencana Tuhan, semakin mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu kelebihannya. Maka nanti yang akan dipakai itu adalah firman Tuhan ketika menghakimi kita. Karena kita punya hukum Tuhan itu, kita punya firman itu. Lanjut. Nah, jadi suara hati itu ada pada setiap orang. Jadi dia berfungsi untuk menghimbau, untuk mempercayai yang benar. Ya, ini selalu mengingatkan untuk mempercayai yang benar, meneguhkan untuk memegang yang benar. Dan menahan dari melakukan yang salah. Nah, sementara ini tidak pergi-pergi ini. Ya, godaan ini tidak pergi-pergi. Ya, kemarin saya lihat di satu gambar karikatur itu begini. Yang satu bilang begini, sudah dia pegang banyak uang, sudah tanda tangan saja sulit amat sih, gitu ya. Sudah pegang uang kok masih pertimbangkan gitu. Lalu yang diminta tanda tangan dia bilang begini, sebentar Pak, saya dengar dulu suara hati saya. Oh, suara hati saya bilang Bapak juga tanda tangan.
Sama-sama kita tidak benar gitu ya. Nah itu suara hati yang keluar karena diisi dengan yang tidak benar. Itulah yang muncul gitu ya. Nah tapi tuh orang-orang percaya bisa mengisi hatinya, hati nuraninya itu dengan firman Tuhan. Sehingga yang keluar adalah kebenaran yang semakin memudahkan dia berada pada jalan hidup yang benar. Lanjut. Nah yang kedua dalam bagian ini kita lihat di ayat 14 itu tentang suara hati sebagai hukum. Ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang bukan Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat tetap memiliki kesaksian suara hati mereka. Misalnya ketika mereka berbuat dosa, suatu hukum hadir dalam hati nurani mereka. Hukum itu menjadikan hukum yang mengatur mereka walaupun mereka tidak memiliki hukum Musa atau hukum Taurat. Itu menunjukkan bahwa persyaratan hukum Taurat itu terjalin dalam hati mereka. Nah jadi suara hati ini adalah satu hukum yang Tuhan berikan ya bagi orang yang tidak memiliki hukum Taurat, maka hukum hati nurani atau suara hati inilah yang dipakai untuk memandu mereka, menuntun mereka untuk mengerti yang benar dan yang salah. Pada hari penghakiman, hukum inilah yang akan dipakai oleh Tuhan bagi mereka. Kalau mereka tidak sempat mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis yaitu Injil atau Taurat. Nah jadi ini yang bagian pertama kita lihat. Ya silakan lanjut. Nah jadi hati nurani itu ada ya, jadi sekalipun tidak punya hukum Taurat, tidak pernah dengar firman Tuhan, tidak punya kesempatan dengar firman Tuhan, tetapi baik dan benar itu selalu ada. Ya, panduan terhadap baik dan benar dan jahat dan dosa itu selalu ada bagi setiap orang sekalipun mereka tidak punya hukum Tuhan yang tertulis. Nah itulah suara hati itu, itulah hati nurani itu. Lanjut. Yang ketiga kita lihat dalam bagian ini juga di ayat ketiga 15 tentang konsep kesaksian suara hati. Ayat ini menyampaikan bahwa suara hati menjadi saksi bagi tindakan dan keputusan mereka, serta bagaimana suara hati itu dapat menunjukkan hukum Tuhan dalam diri mereka. Mereka tahu apa yang benar dan salah karena hati nurani mereka mengesahkan hukum ini di dalam hati mereka. Pikiran mereka mengoreksi mereka dalam satu hal dan memuji mereka dalam hal yang lain. Dan tanggapan mereka terhadap Injilnya ini, hukum Tuhan yang Tuhan pakai, akhirnya menjadi semacam Injil bagi mereka yang tidak punya Injil yang tertulis. Ini menjadi standar penghakiman yang digunakan pada hari Tuhan bagi mereka. Ya, nah jadi hukum ini dengan begitu kuat akan meyakinkan orang-orang yang sekalipun mereka tidak sempat mendengar Injil atau hukum Tuhan yang tertulis tentang apa yang benar dan salah, dan mereka akan dihakimi berdasarkan itu. Dia mentaati itu sejauh mana, maka hukum itu akan dikatakan pikiran mereka seolah-olah cuma pikiran, padahal itu adalah suara hati atau hati nurani yang Tuhan berikan. Mengoreksi mereka dalam satu hal dan memuji mereka dalam hal yang lain. Jadi mereka akan diberitahu ini benar, ini salah. Ya, contoh, misalnya kita ketemu orang yang primitif banget, tidak tahu hukum apapun gitu ya. Tapi coba aja tarik satu orang, pukulin di depannya. Dia tidak tahu hukum apa yang dia pegang, tapi dia tahu itu tidak baik. Begitu ya. Begitu juga ketika melakukan sesuatu yang baik, dia juga tidak tahu hukum apa yang mengatakan, tetapi dia merasa itu baik. Nah, itulah suara hati yang menuntun mereka yang tidak punya hukum Tuhan. Ya, tetap saja mereka akan diberikan arahan tentang yang baik dan tidak baik, yang benar dan dosa. Sehingga itulah nanti yang akan Tuhan pakai untuk menghakimi pada hari Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa katakan, saya tidak tahu mana benar, mana salah. Jadi makanya saya begini. Tidak ada. Yang punya firman Tuhan jelas-jelas engkau tahu firman Tuhan. Yang tidak tahu firman Tuhan, engkau ada hati nurani atau suara hati. Maka di poin pertama tadi itu, yang melanggar apa yang benar dan melakukan apa yang salah atau dosa tetap akan dihukum. Tidak ada yang bisa bilang, saya kan belum tahu yang mana benar mana salah. Enggak punya firman saja, punya hati nurani atau suara hati. Nah apalagi kita yang sudah punya. Tadi kita sudah lihat bukan hanya mendengar, tetapi harus melakukan baru dibenarkan. Siapapun kita. Nah, jadi berbicara tentang integritas memang permasalahannya seringkali di sana lain, di sini lain, gitu ya. Ya, nanti kita lihat ada beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Lanjut. Nah, jadi suara hati ini akhirnya dia berfungsi sama dengan hukum Tuhan ini.
Ya, bagi orang-orang yang tidak sempat memiliki Alkitab, firman Tuhan, hukum Tuhan, mereka akan suara hati inilah yang akan menjadi ukuran kebenaran dalam hidup mereka dari Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang sudah sempat menerima Injil, mereka akan dipakai firman Tuhan ini menjadi ukuran dalam penghakiman terhadap mereka. Akhirnya ini mempunyai kedudukan yang sama ya dengan firman. Untuk mereka yang tidak punya firman, inilah yang akan Tuhan pakai. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak tahu benar atau salah atau dosa. Lanjut. Nah, yang ketiga, bagian terakhir kita akan lihat tentang penghakiman hari Tuhan. Lanjut. Yang pertama dalam bagian ini kita lihat di ayat 16, menguraikan bahwa pada hari penghakiman Tuhan manusia akan dihakimi sesuai Injil Allah, bukan standar atau hukum yang lain. Ya, bagi yang sudah menerima memiliki firman Tuhan, ya inilah yang akan menjadi dasar dalam Tuhan menghakimi kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan tidak tahu, maka pada kesempatan sekarang belajar baik-baik firman Tuhan. Ya, ada macam-macam renungan memang ya, tapi jangan lupa baca Alkitabnya. Ya, jangan cuma baca renungan yang dikirim dari sana dari sini, entah ayatnya benar, entah enggak, tafsirannya benar atau enggak gitu ya. Baca Alkitabnya, renungan lain boleh untuk melengkapi. Karena nanti Injil Allah ini yang akan dipakai sebagai dasar hukum untuk menghakimi untuk orang-orang yang percaya, yang sudah mendengar Injil. Nah, itu berarti kita harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, saya pernah ketemu dengan satu ibu, dia katakan, karena diatur ditetapkan diprogramkan dari gereja, kita baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Sekian sudah umur yang kesekian ya, dia baru diajak membaca seperti itu, akhirnya dia baru tahu. Bu, aku baru tahu itu. Simpson dan Delila itu dari Alkitab. Aku pikir itulah yang Samson Delila yang film Betawi itu kan. Jadi kekuatannya Benyamin S itu ya, kekuatannya ada di bulu ketiak, padahal di Alkitab bukan begitu. Mungkin itu diadopsi dari cerita Simpson dan Delila gitu ya. Nah, aku baru tahu itu ternyata ada di Alkitab. Aku pun baru tahu yang Ayub itu sekian lama. 40 tahunan umurnya, baru tahu dia itu ada di Alkitab. Kenapa? Karena tidak baca Alkitab sungguh-sungguh, hanya secuil begitu ya. Nah, belajarlah baik-baik karena ini yang akan Tuhan pakai jadi dasar menghakimi semua orang. Ini yang harus kita ketahui, ini yang harus kita jalankan dengan benar supaya kita tidak menyesal pada akhirnya bersalahan gitu ya. Yang kita lakukan dalam hidup ini padahal kita ini orang Kristen. Sudah baptis, sudah sidi gitu ya. Semua yang menikah sudah diberkatinya di gereja. Oh, segala macam kita sudah punya. Tapi ternyata salah menjalankan firman Tuhan karena tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Sementara ini yang dipakai Tuhan. Kan firman Tuhan bilang begini, pada waktu engkau susah kan ini ayatnya. Pada waktu engkau disakiti kan ini ayatnya. Kenapa kamu balas? Aku kan enggak tahu, enggak ada cerita begitu. Ya. Tapi kan karena dia Tuhan, dia lain lagi. Bagianmu kalau engkau disakiti apa yang kukatakan gitu ya. Jadi enggak ada pakai tuding sana sini, enggak ada. Masing-masing dihakimi langsung ke dirinya dari firman. Maka sungguh-sungguhlah pelajari firman Tuhan karena ini yang Tuhan pakai untuk menghakimi kita nantinya. Lanjut. Yang kedua, di ayat yang ke-16 kita melihat di sana tentang menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Jadi pada hari Tuhan itu Tuhan akan lakukan seperti itu. Ayat 16 mengingatkan bahwa pada akhirnya Tuhan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Kata menghadap ini saya mengambil dari bagian lain, 2 Korintus 5 ayat 10 dengan istilah panero ya yang dipakai menghadap. Dan ayat ini lengkapnya berbunyi demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ya, jadi kata menghadap ini, ya menghadap Kristus itu artinya akan disingkapkan secara terus terang atau di hadapan umum. Jadi pada hari penghakiman ketika ayat ini berbicara kita akan menghadap Kristus, itu artinya di situ akan dibukakan semua secara terus terang di hadapan umum. Nah, Allah akan menguji dan menyatakan secara terbuka dalam kenyataan yang benar. Jadi di sana akan ditunjukkan yang benar akan terbuka benar,
Yang salah akan terbuka salah. Di situ akan dibukakan semuanya dengan kenyataan yang benar. Jadi yang sebenarnya ini orang ini benar atau salah. Mungkin di dunia kelihatan benar gitu ya. Tapi di sini inilah aslinya, inilah yang sebenarnya. Nah begitu. Jadi yang benar itu akan dibukakan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Apa saja tindakan kita yang tersembunyi. Nah bisa lihat di ayat referensi ini ya. Jadi apa yang bisa kita sembunyikan kepada sesama itu tidak akan tersembunyi nanti. Tindakan-tindakan kita, nah masih kuliah ini potensi besar ini godaan-godaan tergoda ya dengan segala macam cara mencapai nilai. Ya, karena adik-adik dalam tahap ini sekarang gitu ya. Ya, mungkin lolos gitu ya. Entah copy paste skripsi yang lain, entah apa tugas apa dengan bagaimana caranya bisa ataupun ya nyontek dan sebagainya, ya itu memang tantangan dan godaan ketika studi. Apapun, bahkan kita juga yang orang tua, kita yang pengajar, apapun yang kita lakukan, semuanya itu akan disingkapkan ya. Tindakan kita yang tersembunyi akan dibukakan secara terus terang di hadapan umum. Nah karena itu lakukanlah yang benar supaya yang terbuka nanti adalah yang benar. Amin. Lakukan yang benar. Lalu watak kita. Nah ketika Roma 2 ayat 5 sampai 11 ini berbicara tentang watak, di sana ada penekanan begini. Kekerasan hati yang tidak mau bertobat. Ya, jadi ketika Paulus berbicara tentang watak, dia tegaskan bahwa di jemaat ini ada orang-orang yang keras hati dan tidak mau bertobat. Itu watak. Ya sudah tahu salah, tidak mau bertobat, tetap berkeras, disuruh mengampuni nggak mau mengampuni, suruh jauhi dosa itu tidak mau, tetap bertahan. Nah itu berbicara tentang watak ya, tidak mau diluruskan, tidak mau diarahkan kepada yang benar. Maka pada waktu penghakiman akan dibukakan watak yang sebenarnya. Perkataan kita, nah di sini dikatakan bahwa semua perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Karena dari apa yang diucapkan itulah seseorang dibenarkan, dan dari apa yang diucapkan itulah seseorang akan dihukum. Jadi ternyata perkataan itu sangat punya peran penting pada hari penghakiman. Berdasarkan itulah kita akan dihakimi. Maka adik-adik bercandalah yang tetap dalam jalurnya. Saya sering bilang jangan bercanda tak berotak gitu ya. Ruginya ya kita tanggung jawab sama Tuhan. Orang ketawa juga ketawa sesaat. Kita lihat ada grup-grup lawak yang cerdas kan, bagus. Mereka bikin kita mikir, oh ujungnya ya lucu ya gitu. Jadi enggak cuma sekedar yang lucu-lucu yang tak berkualitas gitu ya. Kalaupun kita bercanda. Jadi artinya segala perkataan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika kita menyampaikan satu hal yang benar, memang harus sungguh-sungguh karena apa? Yang kita ajar itu juga kita akan pertanggungjawabkan. Apa yang mereka terima dari kita yang mengajar, maka ajarlah dengan benar. Persiapanlah dengan benar. Yang sekolah, yang kuliahlah dengan benar, belajarlah dengan benar, isilah dengan benar. Capailah dengan benar semua nilai-nilai terbaik yang kita memang sedang cari sekarang. Lalu kemudian sikap kita, ya sikap kita terhadap, ini berbicara dalam konteks keluarga. Jadi orang tua harus mengasihi anak, jangan melukai hati anak. Anak-anak harus hormat pada orang tua. Suami harus mengasihi istri. Istri harus menghormati suami. Nah, ini ada bagian masing-masing. Tuhan harus mengasihi hamba, jangan tidak adil. Jadi masing-masing itu Tuhan sudah menentukan ya sikap yang seharusnya. Nah, sering terjadi ketidakadilan. Ya, karena memang manusia ini kadang-kadang tidak mau. Kalau dia itu dalam keadaan yang lebih rendah, selalu maunya dia yang utama. Sehingga sikap ini kadang-kadang muncullah sikap-sikap yang tidak benar. Itu akan dibukakan. Setiap sikap yang harus kita pertanggungjawabkan kepada sesama kita, itu nanti akan dibukakan oleh Tuhan di hadapan penghakimannya. Motivasi kita ya di dalam 1 Korintus 4 ayat 5 itu dikatakan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Ya, jadi kita sekarang yang bekerja, yang kuliah, ya, jagalah motivasi dengan murni.
Ya, yang punya pimpinan, jangan cuma di depan pimpinan tunduk-tunduk, di belakang sudah lain lagi. Motivasinya apa? Ya, banyak sekali yang tidak lurus motivasi dalam hidup di dunia ini. Nah, itu akan dibukakan ya ketika kita bekerjalah dengan benar, bekerjalah dengan tulus. Tidak ada orang atau ada orang tetap kerjakan yang benar. Ya, karena Tuhan memperhatikan semua, sekalipun tidak ada orang di dunia ini yang mengawasi kita, tapi Tuhan melihat semua. Maka motivasi kita juga nanti akan dibukakan. Maka belajarlah memelihara hati yang tulus, supaya dalam semua yang kita kerjakan sekarang ini, kita bisa pertanggungjawabkan semuanya, tidak ada yang tidak benar. Kemudian perbuatan kita, ya, perbuatan kita juga nantinya akan diuji, akan disingkapkan oleh Tuhan apa sebetulnya yang kita lakukan dalam hidup kita. Nah, dikatakan dalam Efesus 6 ayat 8 itu, bagi yang telah berbuat sesuatu yang baik akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, jadi orang yang melakukan kebaikan dalam kebenaran akan menerima upah dari Tuhan. Kemarin saya ditelepon, diminta datang ke satu ibu di Cimahi. Bu, tolong Bu, ini ada 3 orang dari latar belakang agama seberang. 1 tukang ojek online, 1 lagi yang mungkin cukup viral beritanya yang dia terbakar, bantu tetangganya pasang gas, gasnya meledak, dia yang terbakar. Cukup lama pengobatannya tapi sekarang sudah mulai pulih. Semua mereka dari tidak seiman dengan kita. Lalu 1 lagi adalah yang membantu di rumahnya. Nah, anaknya sedang diajak menikah oleh sipir yang ada di Sukamiskin, di penjara Sukamiskin. Gimana ini Bu, mau minta saran. Jadi saya datang ke sana. Akhirnya saya tekankan pada mereka. Ya, karena ibunya bertanya, kalau berbuat baik tidak cukup untuk selamat, tidak cukup. Karena masalahnya adalah manusia itu sudah rusak, sudah berdosa. Dia harus dibenarkan dulu, baru apa yang dia kerjakan itu menjadi benar. Ya, makanya kalau di Alkitab kami saya katakan, Tuhan bilang perbuatan baik kamu itu kain lapuk karena kamu itu orang berdosa. Jadi yang pertama adalah benarkan dulu keberadaan orang itu, yaitu oleh yang tidak berdosa, yang bisa menyucikan dia dari dosa, yang bisa menebus dia dari kesalahannya, yaitu Yesus Kristus. Kalau tidak ada itu, perbuatan baik apapun tidak bisa. Ya, dan saya tekankan kalau anak ibu memang mau menerima lamaran dari yang cowok ini lalu dia beralih juga, jangan hanya karena itu dia menjadi Kristen. Dia harus lihat Tuhan Yesus. Karena kalau cuma itu nanti satu saat suaminya lemah, pergi dia, tidak kuat dia bertahan. Dan manusia penuh kelemahan. Ya, nah jadi kita harus membawa untuk melihat bahwa dalam kehidupan apa yang direncanakan di dalam hati manusia itu akan dibukakan semuanya. Tuhan akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka jagalah hati kita supaya tetap sejalan dengan kebenaran. Sehingga apa yang kita rencanakan dan kita kerjakan memang benar. Tidak ada yang salah Tuhan dapati pada waktu Tuhan menghakimi kita. Kemudian pekerjaan dan pelayanan kita, ya, 1 Korintus 3 ayat 13 ini, Tuhan akan memberikan upah dalam pelayanan yang kita kerjakan. Lalu di sini dikatakan pada akhirnya akan diuji, ya. Semua pekerjaan, semua pelayanan akan diuji dengan api. Yang bisa diuji itu akan mendapat upah, yang tidak bisa diuji itu akan terbakar. Orangnya akan masuk surga seperti orang yang keluar dari dalam api, artinya cuma dia sendiri. Tapi buah pelayanannya tidak ada. Semua pelayanannya itu akan terbakar habis. Dia tidak dapat upah apa-apa. Hanya dirinya yang selamat karena dia sudah percaya Yesus Kristus. Nah, jadi semuanya akan teruji. Pelayanan, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan. Nah, kekurangan kasih kita ya kepada sesama itu juga nanti akan menjadi akan dibukakan Tuhan dengan nyata. Kalaupun itu hanya ya kemunafikan, itu pun akan terbuka nantinya. Lanjut. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah oleh Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa yang akan menjadi hakim yang menghakimi seluruh umat manusia adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi Tuhan kita yang akan menjadi hakim untuk menghakimi seluruh dunia. Jadi mari kita persiapkan diri baik-baik, kita sudah tahu Tuhan kita maunya apa, supaya kita nanti dihakimi kita benar di hadapan Tuhan. Lanjut.
Nah, jadi nantinya semua akan dibukakan ya. Ada namanya kitab kehidupan yang mencatat semua yang kita kerjakan di dunia itu akan dibukakan. Dibandingkan dengan hukum Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah punya, dengar, ketahui ya. Nah, ini yang akan terjadi. Jadi nantinya semua akan dibukakan, tidak ada yang tersembunyi. Lalu yang kita akan dihakimi sesuai firman Tuhan ya, sesuai dengan hukumnya Tuhan. Dan yang menghakimi nantinya adalah Kristus. Ya, jadi betapa bangganya kita sebenarnya menjadi orang Kristen karena semuanya ini yang nanti ya akan menghakimi, dan hukum yang dipakai juga hukum kita punya, kita bisa pelajari sebaik-baiknya dari sekarang. Lanjut. Nah, sehingga aplikasinya untuk kita ya. Pertama kita lihat tentang integritas pribadi. Mari kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan di hadapan Tuhan dan manusia ya. Jangan di hadapan manusia pun kadang-kadang di depan yang satu lain, di depan yang lain-lain, apalagi di hadapan Tuhan ya. Tapi mari hidup mentaati firman Tuhan itu di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Ini yang namanya integritas, dimanapun sama kata dan perbuatannya. Karena tidak ada seorang pun yang melanggar hukum Tuhan akan luput dari hukuman. Dan hanya yang melakukan firman Tuhan yang akan dibenarkan pada hari Tuhan. Yang kedua, tentang kesadaran suara hati. Mari kita tekun mengisi hati kita karena kita konteksnya adalah orang-orang yang punya firman. Bukan yang orang yang tidak sempat dengar firman Tuhan, kita punya. Maka sikap kita terhadap hati nurani kita atau suara hati kita bagaimana? Mari kita tekun mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga suara hati kita dipenuhi kebenaran yang menuntun kita pada hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tentang persiapan menghadapi penghakiman. Mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari penghakiman Tuhan yang menyingkapkan segala sesuatu dalam hidup kita dengan hidup sesuai dengan hukumnya atau Injilnya atau firmannya. Sehingga Kristus yang menjadi hakim membenarkan kita pada harinya. Kita akan di sini disingkapkan semuanya dengan terbuka. Ya, maka mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan supaya pada hari Tuhan menjadi hakim atas dunia ini dia membenarkan kita pada harinya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada siang ini. Mengingatkan kami akan hari Tuhan yang akan tiba, pasti akan kami hadapi. Tolong kami supaya dalam waktu-waktu yang ada dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini, kami hidup dengan bijaksana. Kami sudah mengetahui hukum apa yang akan Tuhan pakai untuk mengadili seluruh dunia. Kami memiliki hukum itu, kami memiliki firman Tuhan. Biarlah selama masa-masa ini kami hidup sungguh-sungguh untuk mentaati firman-Mu. Belajar sungguh-sungguh memahami dan melakukannya, sehingga pada hari Tuhan berhadapan dengan kami dinyatakan benar sepenuhnya oleh Tuhan dan kami layak untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, Engkau meneruskan dalam hati kami masing-masing untuk boleh mengerjakannya dengan benar di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu rekan mahasiswa sekalian, saat ini kami dari tim pelayan akan mempersembahkan sebuah pujian dengan judul Bersorak. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang
bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Teman-teman sekalian diundang berdiri. Mari kita sama-sama bernyanyi lagu ini. Yang tahu suaranya kencang ya. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Semuanya. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama kita katakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Sekali lagi. Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ibu silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu sekalian kita panjatkan dalam doa.
Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, di momen ini kami memohon bimbingan dan rahmat-Mu dalam penerimaan mahasiswa baru, persiapan Deus Natalis Universitas Kristen Maranatha, dan persiapan akademik yang baru. Berikanlah kami kelancaran, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kami. Semoga seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan membawa berkat bagi kami semua. Ya Bapak, kami juga bersatu hati Tuhan berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Bapak, kami bersatu hati Tuhan berdoa khususnya untuk rekan kami, Ibu Reni Tendik dari Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Ya Bapak, kami juga bersatu hati Tuhan untuk Ibu Zenia dari Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif. Dalam masa pengobatan maupun masa pemulihannya Tuhan, kami percaya Engkau obat dari segala obat, Engkau penyembuh yang handal ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan kedua rekan kami ini ya Tuhan, berkati masa pemulihannya, berkati obat-obatan yang akan dia konsumsi ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan kesembuhan yang lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Bapak, kami juga mau bersyukur atas anugerah yang telah Kau berikan atas bangsa dan negara kami. Kami memohon penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap proses demokrasi yang akan berlangsung, khususnya pilkada dan pergantian presiden yang akan datang. Kiranya Engkau Bapa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin yang akan terpilih, agar mereka dapat memimpin dengan adil, jujur, dan penuh kasih. Tuhan, lindungilah negara kami dan segala perpecahan dan kekacauan, serta berkatilah seluruh masyarakat agar dapat bersatu membangun negeri ini. Semoga Tuhan kehendak-Mu lah yang boleh terjadi atas bangsa kami, dan damai sejahtera senantiasa menyertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayuman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di studio Seraphim di WM Lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP Lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kami mengundang untuk
minggu depan tanggal 13 September 2024 untuk menghadiri Maranatha Fellowship kembali yang juga merupakan ibadah Disnatalis dari Universitas Kristen Maranatha yang ke-59 dengan bernuansa budaya etnik Sunda dengan pelayanan firman Tuhan kita oleh Bapak Pendeta Dr. Hariman Andre Patiana Kota MTH selaku Pendeta Universitas yang akan dilaksanakan di Gedung B, Auditorium lantai 2 di tempat ini. Dengan tema Maranatha Source Reaching New Horizons. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang rindu untuk melayani, dapat men-scan QR Code yang tertera pada layar. Nah, untuk QR Code yang ini merupakan link presensi sekaligus link evaluasi agar kami bisa menjadi lebih baik lagi di Maranatha Fellowship selanjutnya. Gak kerasa ya, ternyata kita sudah berada di penghujung ibadah. Jadi untuk mengakhiri ibadah ini saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Goodness of God. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I know you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after.
sing of the goodness of God. Terima kasih ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang setia dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami Tuhan menuntun kami dengan setia. Dan kami membutuhkan Tuhan untuk seterusnya sampai akhir hidup kami, supaya kami terus berjalan dalam jalan Tuhan. Kami mengerjakan tujuan dan rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan ketika kami menghadap Engkau, kami didapati benar dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk lawatan Tuhan bagi kami dalam ibadah pada siang ini. Biarlah Tuhan meneruskan setiap yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, masing-masing dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan menolong supaya di dalamnya kami terus berjalan dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah hadir memberkati kami dalam ibadah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, saatnya kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih ya yang udah datang di ibadah Maranatha Fellowship hari ini. Ditunggu kehadiran selanjutnya di Maranatha Fellowship minggu depan. See you. Yang menangkap